Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah hari ini dengan materi input data struktur beton portal 3 dimensi. Ya, dimana beton di sini telah ditentukan spesifikasinya, ya, itu 30 MPa, tulangan juga, tulangan baja, FY 240, FY-nya 400 MPa. Ya, dimana di sini menggunakan B1 3050 dan K1 4040. B1 ini adalah balok, K1 ini adalah kode kolom, ya. Kita akan mulai, ya, untuk memasukkan atau menginput data, ya. Kita file new model, ya. Karena di sini kita menggunakan MPa, kita boleh, ya, boleh menggunakan Newton milimeter terlebih dahulu, ya. Newton milimeter adalah mewakili daripada megapascal. Setelah itu grade only, oke. Di sini kita akan menggambar daripada portal yang seperti ini, di mana portal ini mempunyai ini, ya, ada bentangnya adalah 6 meter, ya, kemudian tinggi lantainya adalah 4 meter, ya. Oke, X-nya ada berapa sini? X-nya 1, 2, Y-nya juga 1, 2, dan Z-nya 1, 2, 3, ya. Oke, kita ikutin modulnya 2, 2, 3, ya. Kemudian X-nya tadi 6, bentangnya 6, bentang Y-nya 6 juga, dan ketinggian per lantainya 4, ya. Oke, berarti di sini X-nya 2, Y-nya 2, Z-nya 3. Kemudian di sini 6000, benar, sudah benar, 6000 juga. Kemudian ketinggiannya kita edit 4000. Ya. Oke, setelah itu kita ke penentuan material, ya. Masuk ke penentuan material. Di sini kita masuk ke define, oke, materials, ya. Kemudian kita mulai di add new material, ya, add new material, atau kita mulai di sini add new material quick, ya, add new material quick. Oke. Di sini kita tentukan konkret, kemudian kita ambil posisi FC 4000 PSI, ya, yang paling rendah, ya. Kemudian ini dia rupanya sama, nggak apa-apa. Ini kita modif yang sudah kita tentukan tadi, dimodif. Di sini kita beri nama dia konkret. Di sini konkret 4000, ya. Nanti di sini muncul, ya, katanya ini untuk pembesian, ini untuk juga pembesian tulangan pokok, ini tulangan sengkang, ya. Maka nanti kita kasih nama dia beton sengkang pokok, ya. Jadi di sini kita kasih nama dia beton, ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini nggak usah diganggu. Di sini kita beri 4700 dikali 30 pangkat 0,5 atau 30 akar 30, ya. Oke. Di sini 30 sudah. Oke. Nah, ini kita 4700, ya, dikali 30 pangkat 0,5, ya. Akar 30 artinya itu. Oke. 4700 dikali 30 pangkat 0,5, ya. Nah, ini sudah benar, ya. Di sini 30 FC-nya 30. Setelah itu oke. Kemudian kita coba mendefinisikan apa tadi? Pembesian rebar grade 40 dan rebar grade 60, ya. Oke, di sini kita masuk lagi ke add new material quick, ya. Di sini kita tidak gunakan steel tapi gunakan rebar, ya. Rebar untuk sengkang, kita cari yang grade 40, ya. Oke. Di sini sudah ada, kita modif. Setelah dimodif, kita kasih nama di sini. Namanya adalah namanya tadi apa? Sengkang, ya. Namanya adalah sengkang. Ini kita tulis sengkang. Oke. Kemudian nih rebar.
Di sini kita ganti sesuai dengan ini, kita ganti, nggak usah kita ganti, biarkan saja. Cuman di sini kita ganti jadi 240 MPa ya. 240 MPa untuk tegangan lelehnya ya. Kemudian kemudian ini sudah ada di sini sengkangnya. Kita ambil lagi add new material quick ya. Ganti jadi rebar. Ya, kita ambil yang 60, lebih satu tingkat di atas 40. Kemudian modif, setelah modif kita kasih di sini namanya sesuai dengan ini pokok ya, tulangan pokok. Namanya pokok. Kemudian ini tidak usah, kita biarkan saja. Di sini kita ganti jadi 400 ya. 400. Kemudian ya. Sudah ada nih beton, sengkang dan pokok ya. Kita lihat tadi yang pokok tadi sini sudah 400 ya. Kemudian Setelah ini terbentuk ya. Kita masuk ke pengedit material sudah frame section. Ya, frame section. Frame section di sini define section, frame section ya, frame section kita ambil add new material property, ambil concrete ya, concrete rectangular. Ya, kita menentukan apa dulu di sini ya. Kalau menurut petunjuk di sini kita mau menentukan daripada kolom dulu ya, kolom 40 40. Dimana di sini 0,4 dalam meter ya. Kita di sini masih dalam mili ya. Di sini bisa kita rubah ya. Bisa dirubah di sini ya. Di sininya kita rubah menjadi misalnya kita ambil kilonewton meter atau newton meter ya. Nah, newton meter saja dulu, newton meter supaya satuannya bisa lebih mudah kita isi ya. Frame section, add property, concrete, rectangular. Di sini kita jadikan dia namanya adalah K4040 ya. K40 dikali 40 ya. Atau titik 40. Di sini kita masukkan beton. Ini 40. Kemudian 0,4 ya. 0,4. Kemudian concrete reinforcement-nya kita rubah. Di sini pokok ya, untuk tulangan pokoknya memanjang dan tulangan cincinnya sengkang ya. Di sini masih dalam tipe kolom rectangular, benar. Ini sudah oke ya. Kita lihat lagi di sini. Gunakan checked ya, reinforcement checked ya. Bukan mendesain tapi kita mau mencek ya. Dimana di sini kita coba gunakan besi 16D, diameter 16 dengan barisnya ada 3 ya, 3. Dan ada besi cincinnya adalah 10D, jaraknya 0,15 atau 15 cm dengan ada 2 biji ininya, kakinya ya. Ada 2 kaki ya. Di sini 0,4 3. Di sini kita rubah jadi 16D tadi ya. 16D, mana ada 16D. Kemudian di sini kita pakai 10D ya. 10D, kita cari 10D. Ya, kemudian ini dalam 0,15 dan ini hanya 2 kaki saja kita pakai ya, 2 kaki. Kemudian kita rubah menjadi second ya. Kemudian Setelah itu kita mau tentukan balok ya, dimensi balok. Balok di sini namanya 3050, yaitu dimensinya 3050, pokok sengkang ya, beam. Caranya adalah seperti tadi, add new property, concrete, rectangular ya, kasih nama di sini B3050 ya, 3050. Di sini ketinggian baloknya adalah 50 atau 0,5 meter dan 30 lebarnya atau 0,3 meter ya. Di sini namanya beton concrete reinforcement, rubah longitudinalnya menjadi pokok sengkang ya. Kalau beam ya, kita rubah menjadi beam. Kemudian ini untuk menyamakan selimut betonnya kita rubah menjadi 4 cm atau 0,04 meter ya. Kemudian ya, ada 2 di sini sudah, balok dan kolom sudah kita definisikan. Terus kita lanjut ke menggambar ya, pemodelan struktur.
ya, pemodelan struktur seperti ini ya. Dimana di sini semua kolom itu adalah K1 ya, kemudian semua balok adalah B1 ya. Oke. Kita bisa menggambar di 2 dimensi bisa dengan XZ ya. Ini XZ. Kita draw frame ya, draw frame. Di sini kita menggambar balok dulu boleh ya, menggambar balok. Balok ya. Di 3 dimensi juga bisa, kita langsung menggambar di sini ya. Ya, yang kita harus pastikan tepat di titiknya ya, tidak meleset. Dengan tanda titik merah itu ya, titik merah. Oke, ini juga balok namanya B3050 sama ya. Nah, oke. Kemudian untuk menggambar kolom kita tinggal klik di sini ya. Di baris ini kita klik cari K40 40 ya, K40 40. Kita mulai dari bawah ke atas. Oke, kemudian bawah ke atas ya. Untuk membatalkan perintah klik kanan biasa. Kemudian untuk ini posisinya kurang pas untuk kita menggambar, kita bisa putar sedikit, rotate 3D view ya, rotate 3D view. Iya. Nah, kita rotate lagi sedikit supaya enak menggambarnya pas ya. Ini posisi udah pas. Kita mulai dari sini, klik sini, tanda titik merah, titik merah, titik merah, titik merah, titik merah ya. Nah, oke. Sudah kita gambarkan ya. Ini untuk menampilkan dimensi yang ada pada batang ya. Kita bisa klik di sini tanda centang ya, atau Ctrl E bisa ya. Tanda centang ambil sini section ya, sehingga dia menampilkan nanti nama daripada batangnya ya. Oke, kemudian ini sudah, tinggal kita menggambarkan perletakan ya. Perletakan biasa kita klik setiap ujung-ujung paling bawahnya ini sebagai perletakan, yang di sini kita tentukan dia sebagai jepit ya, assign, join, dan restrain ya. Restrain, ambil di sini gambar jepit ya, klik. Oke, kemudian kita klik ke bawah lagi, kita lihat langkah selanjutnya adalah membuat diafragma ya. Diafragma itu adalah, kita ketahui, adalah untuk pengaku ya, pengaku daripada balok kolom ini, terutama per lantai, di mana di sini diafragma ini adalah dalam bentuk di lapangnya plat lantai ya, plat lantai yang menghubungkan antara balok dengan balok ya. Plat lantai itu sebagai diafragma atau pengaku. Oke, kita mulai. Caranya adalah assign, join, constraint ya. Assign, join, constraint, nanti kita centang di assign different diaphragm ini ya. Buat 2 diafragma, diafragma lantai 1 dan diafragma lantai 2 ya. Oke, sekarang kita assign ya. Karena dia nggak bisa ya, silakan kita ambil ya balok dan titiknya sekalian ya. Setelah itu baru kita assign ya, assign, join, assign, join, lewat itu, assign, join di constraint ya, cari constraint ya, kemudian cari di sini diafragma ya, diafragma. Kemudian kita tambah add new ya, add new, dia diafragma 1, posisinya pada Z ya, memang kita pada Z. Kemudian ini assign-nya kita klik. Oke ya. Sini sudah terbentuk diafragma 1, kita bentuk satu lagi diafragma 2 ya. Diafragma 2 Z assign. Oke ya. Oke, sekarang ini kita jadikan dia diafragma 2 ya, diafragma 2. Oke. Di lantai 2, sehingga dia ada titik di hijau ini ya, berarti dia diafragma udah terpasang ya. Kemudian kita klik lagi batang yang di lantai 2, tadi lantai atap, lantai 2, termasuk daripada joinnya juga kita klik ya, begini. Kemudian define join constraint ya, constraint diafragma 1. Ini sudah ada berarti ya. Ini belum ada kosong diafragma 1. Yang atas di atap 2, yang lantai 2 adalah 1. Oke, sekarang diafragma udah terpasang dengan tanda seperti ini ya. Oke, kemudian diafragma sudah kita input
Kemudian kita input lagi pembebanan ya. Di sini pembebanan adanya beban dead, live, LX dan LY ya. Kombinasi 1 adalah 1,4, kombinasi 2 adalah 1,2 dan 1,6 ya.